Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kalian yang masih percaya pada ramalan bintang, pada garis tangan, pada simbol-simbol bulan sabit, dan segala takhayul busuk yang diselubungi oleh cahaya palsu modernisme, dengarkan ini baik-baik. Ini bukan sekadar nasihat. Ini bukan motivasi murah. Ini adalah peringatan keras. Sebuah suara yang datang dari kejujuran iman, mengguncang tidur panjang kalian yang lelap dalam kekufuran tersembunyi. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Ia bukan sekadar kesalahan, bukan sekadar pelanggaran moral. Syirik adalah pengkhianatan terhadap Allah, sebuah kejahatan akidah, sebuah pemberontakan spiritual yang paling mengerikan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Apa kamu paham arti ayat ini? Dosa zina bisa diampuni, dosa membunuh bisa diampuni, tapi syirik tidak akan pernah diampuni jika mati belum bertaubat. Lalu kau masih berani menggantungkan harapan pada bintang? Masih mencocokkan zodiak untuk cari jodoh? Masih percaya garis tangan bisa menentukan umur dan kekayaan? Itu bukan kekeliruan kecil, itu adalah pembatal keislaman. Dahulu syirik hadir dalam bentuk berhala. Hari ini ia hadir dalam bentuk aplikasi ramalan, konten zodiak, akun astrologi, simbol-simbol energi bulan, dan teori-teori vibrasi alam semesta. Dulu orang menyembah batu. Hari ini orang menyembah bintang dan angka, tetapi dengan wajah yang tersenyum dan penuh gaya. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, lalu membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kalian paham maksud hadits ini? Orang yang sekadar membenarkan, bukan sekadar datang dan mendengar, tapi membenarkan sudah kufur, sudah keluar dari lingkaran Islam. Kalian yang setiap pagi membuka ramalan zodiakmu, hati-hati. Kalian yang menolak lamaran karena elemen tanah dan elemen api nggak cocok, takutlah. Karena kalian sedang bermain-main dengan neraka. Zaman ini aneh. Ilmu pengetahuan berkembang, teknologi maju, tapi akidah hancur. Orang-orang lebih percaya pada astrolog daripada Al-Quran. Lebih percaya pada garis tangan daripada doa. Lebih percaya pada ramalan tarot daripada takdir Allah. Mereka bilang, ini hanya hiburan. Tidak, ini bukan hiburan. Ini adalah racun akidah. Ini adalah pintu kecil yang perlahan menjerumuskanmu ke jurang neraka yang dalam. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surah Al-Jathiyah ayat 23. Astrologi bukan sains, ramalan bukan riset. Ini adalah kesyirikan yang dibungkus dengan kata-kata cantik, dan siapapun yang memakannya akan kehilangan jiwanya. Wahai saudaraku, kamu diciptakan bukan untuk menjadi budak angka-angka. Kamu tidak dilahirkan untuk diperintah oleh posisi planet. Kamu bukan robot astrologi. Kamu adalah hamba Allah, yang hatinya hanya bergantung padanya, yang doanya langsung menembus langit, bukan memantul di langit ketujuh, karena kamu lebih percaya ramalan. Dan kepada Allah sajalah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Ma'idah ayat 23. Iman tidak bisa bercampur dengan ramalan. Tauhid tidak bisa berdampingan dengan dukun. Islam tidak bisa digandeng dengan zodiak. Pilih satu. Allah atau astrologi, surga atau neraka. Coba lihat sekelilingmu, lihat media sosial. Berapa banyak akun yang menyebarkan ramalan, horoskop, prediksi garis hidup, tanggal baik menikah berdasarkan bintang. Mereka punya jutaan pengikut. Dan ironisnya, banyak di antara pengikut itu adalah orang Islam. Apa kalian buta? Apa kalian tuli? Apa kalian sudah terlalu terbius dengan gaya hidup barat yang sesat? Jangan heran kalau umat ini lemah. Jangan heran kalau doa-doa kita tidak didengar. Karena kita mencampur adukan tauhid dengan syirik. Kita berdoa ke Allah, tapi hati kita menggantung pada bintang. Tauhid bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tauhid adalah memurnikan ibadah,
keyakinan dan cinta hanya kepada Allah. Tidak ada setitik pun ruang untuk ramalan, untuk horoskop, untuk sihir modern. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar 65. Kau bisa salat tahajud setiap malam, tapi jika hatimu masih bergantung pada angka-angka bintang, semua itu bisa hangus. Amalmu bisa kosong, tidak tersisa, seperti debu yang ditiup angin. Aku pernah bertemu seorang wanita yang tidak mau menikah dengan lelaki syalih. Alasannya, karena zodiaknya tidak cocok. Dia bilang, astrolog bilang kita akan bertengkar terus. Padahal lelaki itu salat 5 waktu, menjaga pandangan, hormat pada orang tua. Beberapa bulan kemudian, dia menikah dengan lelaki cocok zodiak yang tidak salat, kasar dan selingkuh. Rumah tangganya hancur, anaknya ditelantarkan. Lalu dia berkata, "Kenapa Allah timpakan ini padaku?" Jawabannya, karena dia menggantungkan hidupnya pada bintang, bukan pada Allah. Wahai saudaraku, jika kamu masih terjebak dalam dunia ramalan, berhenti sekarang juga, jangan tunggu esok. Jangan tunggu tua, jangan tunggu ajal, karena kematian tidak menunggu taubatmu. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Buang semua buku astrologi, hapus semua aplikasi zodiak, unfollow akun-akun ramalan. Ganti itu semua dengan Al-Quran, ganti dengan zikir, ganti dengan doa, ganti dengan iman. Ramalan bukan hanya menyimpangkan akidah, ia juga merusak logika. Ia membuat manusia pasif, tidak mau berusaha, karena katanya bintang sedang buruk, karena katanya bulan belum mendukung, karena katanya tangan kirimu lebih gelap. Islam tidak mengajarkan ketakutan semu seperti itu. Islam mengajarkan keyakinan, usaha, dan tawakal. Islam mengajarkan bahwa kamu bisa sukses meski lahir di tanggal ganjil. Islam mengajarkan bahwa kamu bisa menikah bahagia meski zodiakmu berseberangan. Hari ini adalah hari di mana kamu harus memutuskan. Tidak ada jalan tengah, tidak ada wilayah abu-abu, antara tauhid atau syirik, antara iman atau kufur, antara surga atau neraka. Pilihannya jelas. Dan waktu kamu tidak banyak, karena maut bisa datang malam ini, bisa besok pagi, bisa saat kamu sedang membuka ramalan zodiakmu yang terakhir. Jangan mati dalam keadaan membawa syirik, karena itu adalah kehancuran abadi. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Tegakkan tauhid, sucikan imanmu, hancurkan simbol-simbol syirik dari hidupmu, dan jadilah hamba yang benar-benar merdeka. Kembalilah kepada Allah sebelum segalanya terlambat.